terowongan! Wah! Hari ini gengs, tim Kata Kaputus masih ada di Kota Lombok. Dan hari ini kita sudah punya klien baru kita yang bernama Eno. Dan kita udah janjian sama Eno itu di salah satu kafe di Lombok. Oke gengs, sekarang kita udah ada di sebuah kafe yang mana nantinya kita akan ketemu dengan klien kita. Namanya siapa Gi? Eno. Namanya Eno. Dan nantinya kita juga akan tanya-tanya sama si Eno ini tentang permasalahannya secara detail sama pasangannya seperti apa. Nantinya baru kita akan melakukan pengintaian, akan membantu kasus dari si Eno ini. Kayaknya Faros, Eno-nya udah datang ya? Dan sesampainya kita di kafe ini, kita langsung turun dan langsung main ketemuan sama Eno pastinya. Dan karena di sana kafenya cukup luas juga, kita terus mencari di mana si Eno ini sambil si Faros pun terus berkomunikasi dengan si Eno. Itu mau, klien kita mau, tapi sama cowoknya mau. Kita harus tarik mundur mau. Yang maju merah, yang maju merah. Bapak, kamera. Ini sedikit membingungkan dan juga mengagetkan kita semua, gengs. Dan akhirnya kita pun di sini langsung melakukan pengintaian terhadap pertemuan Eno sama Reza. Kayak duduk dulu, ayo kita. Kamu mau bunuh aku? Itu kenapa dia marah-marah sama kliennya kita? Ya, itu dia marah-marah sama klien kita, kenapa? Kamu tahu dari dulu aku nggak suka makan seafood. Iya, makanya kamu duduk dulu. Iya, kalau gitu kita minum aja. Ini minum, aku udah pesenin jus semangka buat kamu. Sudahlah. Bad mood sama kamu. Menurut gua apa yang dilakukan oleh Reza ini udah di luar batas, gengs. Cuman masalah makanan doang, lu udah sampai memarahi pasangan lu. Bahkan sampai ngebentak-bentak pasangan lu. Lu nggak punya hati, Sob. Iya, aku lupa sayang. Nggak usah marah-marah gitu dong. Udah, aku pergi sekarang. Dia cabut. Faros, monitor Faros. Dan setelah kita memastikan si Reza ini pergi dari kafe itu, barulah tim Kata Kaputus menghampiri Eno. Oke, dia udah cabut ya? Oke. Oke, ya udah, gua samperin kliennya kita. Yuk. Sorry, Halo. Eno? Eno. Ya? Halo, Halo, Komo. Gigi. Oke, kita duduk di mana ya enaknya ya? Kita langsung ngobrol sama dia dan kita pun langsung mempertanyakan kenapa Eno ini mengajak Reza datang ke kafe itu. Ya tadi yang jadi pertanyaan gua kan lu emang udah janjian sama tim Kata Kaputus untuk ketemuan di sini. Dan lu akan ceritain sama kita tentang permasalahan lu sama cowoknya lu. Iya. Ya kan, tapi tadi kenapa tiba-tiba aja ada cowok lu di Iya, sini? dia pengen ikut. Tumben banget dia pengen ikut sama aku. Ya kenapa lu nggak ngabarin kita kalau emang ada cowok lu di sini? Tadinya kita jadi heboh loh. Masalahnya kan kita lagi tadi berdua. Terus kalau aku main HP dikit tuh dia curiga gitu loh. Oke, enggak, tadi marahnya Aku pun salah dikit dia marah. Iya, tapi tadi- Apa-apain dikit dia curiga. Emang lagi ada masalah ya? Nggak ada masalah sama sekali. Dan itu makanya aku mau cerita kalau dia tuh, aku nggak tahan dengan sikapnya dia yang kayak gini. Aku pengen putus sama dia. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Dia marah-marah dan pakai mukul gitu. Ya aku kan biasa gitu nanya, pergi sama siapa sayang, kemana? Dia tuh kayak nggak suka gitu ditanya. Jadinya dia emosi langsung gitu. Kamu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Aku juga butuh privacy kayak gitu dia ngomongnya. Oke. Jadi Selama jadian nggak pernah cerita. dan yang paling nguatin keyakinan aku kalau dia tuh punya selingkuh kan, dia nggak pernah ngasih pinjam HP-nya. Biasanya selalu cek handphone. Reza ini berubah karena Reza sudah punya pacar lain. Tapi Eno ini belum mendapatkan bukti apa-apa kalau emang Reza ini punya pacar lain selain dia. Lu udah yakin kalau lu nya sendiri udah ngasihin yang terbaik dari lu untuk dia? Aku selalu perhatian sama dia. Berarti di sini lu emang udah mencoba untuk memberikan apapun yang terbaik dari lu untuk dia. Aku udah perhatian banget sama dia. Aku setiap apa-apa aku selalu bilang, aku selalu turutin semua kemauannya. Hadapi aku. Tadi dia bilangnya kemana tadi? Dia sebelum pergi ninggalin lu. Pulang ke rumah dia. Lu tahu rumahnya di mana? Iya. Ya udah kalau gitu kita langsung ke rumahnya aja, kita cek dulu dan kita akan ngikutin dia, kita akan melakukan pengintaian dan nantinya kita akan mencari tahu apakah emang benar dugaan lu kalau cowok ini punya cewek lain atau enggak.
Oke, tapi di sini kita minta lu tenang, lu jangan panik dan lu jangan Jangan terlalu gampang banget emosian juga untuk menanggapi apa yang nantinya akan kita lihat terhadap apa aja yang dilakukan oleh cowoknya lu. Oke, lu paham? Oke, Farlos. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ngikutin kemana Reza pergi. Kita pun akhirnya dari tim kata putus langsung masuk ke dalam mobil dan kita langsung menuju ke rumahnya Reza. Farlos, monitor Farlos. Masuk mau. Farlos, lu masih ngikutin mobil gua nggak? Nggak bisa mau. Oke, ini yang mana? Rumahnya yang mana? Yang coklat, yang Coklat. belok Yang coklat mana nih? Kanan kan? Oke. Kalau itu emang rumahnya dia, dia bilang sama lu tadi kalau dia emang balik ke rumahnya dia kan? Iya, tadi katanya gitu, tapi ntar dulu aku telepon dulu ya. Oke, ya udah. Coba lu telepon lagi, coba lu tanyain apakah emang dia ada di rumah atau dia mau mampir dulu ke tempat yang lain atau gimana segala macam gitu loh. Oke. Tapi ini rumahnya emang sepi banget. Farlos, monitor Gua Farlos. rasa kayak orang galau nggak mungkin pulang ke rumah gitu. Iya mungkin. Oh, Farlos, monitor Farlos. Nggak diangkat. Mungkin di sini lu coba untuk masuk ke dalam sana aja gimana? Oh iya benar-benar. Coba lihat dulu. Lihat Oke. ke sana. Oke, ya udah lu turun dari mobil terus coba lu cari apakah emang cowok lu ada di rumah sana atau enggak. Oke? Tapi tunggu bentar. Farlos, monitor Farlos. Dan karena emang kita tidak melihat ada seorang pun ada di rumahnya si Reza ini, akhirnya si Eno ini pun langsung turun dari mobil dan dia pengen untuk mencari tahu langsung apakah Reza ini ada di rumah atau enggak. Farlos, gimana Farlos? Itu ada orang apa enggak di sana Farlos? Paling mau dia udah assalamualaikum kan belum ada yang bukain. Oke, lu terus lu ambil aja terus gambarnya di sana Farlos. Buat gambarnya mau. Ya tadi kan emang rasanya kalau dia ini emang balik ke rumah gitu, tapi kita juga belum tahu, tapi kelihatannya rumahnya sepi banget tuh. Kalau tidak ada orang di rumahnya Reza, Rezanya kemana? Berarti di sini mungkin juga Reza ini sudah ngebohongin Eno. Eno. Gimana? Gak ada. Lu udah coba manggil-manggil kan tadi tapi nggak ada orang di sana. Dan coba lu telepon lagi sekali lagi, dia ada di mana? Mungkin kali ini diangkat Lo sama chat dia. kek, lo telepon gimana kek. Tapi tadi dia bilang kalau dia tuh mau ke rumah. Oke, diangkat nggak? Nggak diangkat. Nggak diangkat. Mulai paniklah kita dan mulai paniklah Eno, kecurigaannya semakin jadi. Oke, enggak gini aja deh. Ini kalau emang teleponnya juga nggak diangkat, lu tahu nggak biasanya di mana dia nongkrong atau dia lagi ngumpul sama teman-temannya? Coba ada tempat tongkrongannya? Pasti di Gimana? situ. Pasti di sana. Soalnya sering juga saya ketemu sama teman-temannya kayak gitu. Oke, ya udah. Farlos, monitor Farlos. Masuk mau. Farlos, lu ikutin mobil gua aja, Farlos. Kita langsung ke tempat tongkrongannya si target, Farlos. Ini adalah kesempatan kita untuk mencari tahu di mana Eno dan melakukan pengintaian. Oke, nah ini biasanya dia nongkrong di mana nih? Kata lu udah mau nyampe dari tadi. Tapi Iya. mau nyampe juga. Yang mana depannya? Itu depan. Yang mana nih? Yang depan mana? Iya, lurus aja lagi dikit. Yang sana, yang sebelah Iya. kiri. Oke, sebelah kiri itu, Pak. Sebelah kiri, Pak. Itu tuh cowok lo yang itu kan? Itu, Pak, berhenti sini, Pak. Oke. Di tempat tongkrongnya si Reza ini, gengs, kita emang melihat Reza ini lagi ngumpul sama teman-temannya. Tapi yang bikin kita penasaran adalah ada seorang cewek di tempat tongkrongannya itu. Cewek ini siapa nih? Lu kenal nggak? Nggak tahu. Arahin alat penyerap suara ke sana, Farlos. Hai, kamu apa kabar sih? Baik. Tapi kamu semakin cantik aja. Kamu kok berantakan banget sekarang? Masa? Tapi di sini emang kayaknya si cewek ini emang kayaknya memberikan perhatian juga sama cowok lu gitu loh. Dia komenin soal rambut cowoknya lu, penampilannya juga. Sepertinya, guys, Reza sama si cewek ini punya hubungan khusus. Kamu kayak gak urus. Pacarmu gak urus kamu ya? Ya gitu dah sekarang. Eno pada saat itu udah langsung emosi, gengs. Aku yakin banget pasti Oke, selingkuhannya. Lu tenang dulu karena lo habis emosi juga, dia juga gua nggak tahu deh keadaannya dia kayak gimana. Iya. Yang penting sekarang kita perhatiin dulu mereka ngapain, Iya. jangan terlalu curiga, Oke. pokoknya sikap netral dulu aja. Kamu sekarang gimana? Kapan kita snorkeling bareng lagi kayak dulu? Oh iya, dulu tuh asik banget terakhir kali ya. Aku pengen banget loh snorkeling bareng kalian lagi, tapi aku masih sibuk kuliah. Si cowok lu ini nanyain soal kapan ngajakin apa snorkeling. Hah? Emang cowok ini masuk ke snorkeling? Iya, dia suka
suka snorkel tapi nggak pernah ngajakin aku pacarnya. Lah, ini Nggak pernah kena- ngajakin kayak gitu. Lah ini kenapa dia ngajakin si cewek ini snorkeling? Cemburunya Eno makin besar lagi terhadap si Reza sama si cewek itu, geng. Dan dia ngajakinnya si cewek ini doang apa? Enggak. Itu. Apa kamu takut pacar gitu? Ya enggak sih, mungkin lain kali besok kalau misalkan snorkeling bareng aku ajak pacarku deh, boleh kan? Ya boleh lah. Berarti cewek ini juga punya pacar dong gitu. Enggak, aku yakin pasti selingkuhannya. Pasti dia sama-sama tahu kalau kita tuh punya pacar. Bingung kan, gengs? Dan ini jadi kayak kita harus benar-benar memutar otak banget dan kita jangan terlalu gampang untuk menuduh siapakah cewek ini. Oke, yaudah sekarang lu tahan aja dulu pendapat lu, tapi kita tetap untuk melakukan pengintaian, kita akan mencarikan bukti apakah emang benar cowok lu ini punya hubungan dengan cewek itu atau enggak. Atau cuma mereka Kalau cuma sama sahabatan temen doang. nggak mungkin lah sedekat kayak gitu. Oke, itu dia cabut. Faros, monitor Faros. Yaudah kita ketemu lagi ya. Bye. Bye. Hati-hati ya, Za. Faros, monitor Faros, langsung diikutin aja si target kita Faros. Ayo. Oke, langsung ikutin motornya Pak. Nah ini lu jangan terlalu gampang banget untuk bilang kalau cowok lu ini emang punya hubungan sama cewek tadi. Ya, karena kan Oke? kita tahu tadi ceweknya Kalian- ternyata udah punya cowok kan. Iya, bener Kalian banget. dengerin aku dulu dong. Iya. Dia itu pacar aku. Ya, Pastilah hafal banget siapa temennya dan siap apa yang tiap hari dia lakuin. Dan tumben banget ada cewek di sana. Tapi Eno udah nggak mau tahu lagi dan dia pun terus yakin dan dia bilang sama kita kalau cewek itu punya hubungan sama Reza. Gua mau nanya sama lu, kenapa lu kekeh banget bilang kalau cowok ini emang punya hubungan dengan cewek lain? Kalau emang itu terjadi gimana? Ntar dulu, Karena jelas-jelas lah sikapnya itu beda. Kalau ke temen cewek biasa, nggak mungkin lah kayak gitu. Oke, ya udah, makanya sekarang kita ikutin aja dia dulu. Kita terus ngikutin Reza sampai akhirnya kita melihat motor si Reza ini mogok di tengah jalan. Ini dia kasihan banget nih motornya mogok. Enggak, sebenarnya dia enggak, biasanya nih kalau dia habis dari tempat tongkrongannya dia, biasanya dia kemana? Apakah dia emang langsung pulang atau ke tempat tongkrongan dia yang Kalau lain sama atau aku sih biasanya dia langsung pulang gitu. langsung pulang ke rumahnya dia? Oke. Udah nggak usah kasihan sama mama. Oke, ya udah yuk Gilang mana Gilang? Oke. Wih, siapa nama? Di dalam mobil gua ngelihat kalau Eno ini mendapat sebuah telepon tapi selalu di reject oleh dia. Siapa Lo itu, ntar dulu, itu namanya cintaku, berarti dia pacar lo kan? Nah berarti mungkin dia mau minta bantuan lo kali. Oke, cinta. Maksudnya di sini kan Tapi dia kan dari dia tadi nggak tuh nggak megang handphone gitu loh. Gue mulai curiga dong ini apa, karena Si Reza lagi ngebenerin motor. Jadi nggak mungkin kalau Reza yang menelpon Eno.